Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah media pembelajaran fisika. Materi hari ini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan media pembelajaran. Materi ini ada di buku Media Pembelajaran Fisika dan Tutorial Animasi Flash, yaitu di 4. Saudara bisa membuka bukunya. Materi hari ini yang perlu kita bahas ya, yang pertama yang perlu kita bahas yaitu langkah-langkah ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa prinsip itu pada dasarnya merupakan suatu asas atau disebut juga dasar dari seseorang dalam mengembangkan media pembelajaran. Tentunya dasar ini harus dikembangkan sesuai dengan fungsi dari media pembelajaran itu sendiri. Seperti apa fungsinya, kemudian perannya itu di kelas itu sebagai apa gitu kan. Nah, kemudian karakteristik media pembelajaran itu. Nah, di sini ada tiga yang perlu kita pahami, mengembangkan prinsip yang perlu kita tanamkan dalam mengembangkan media pembelajaran. Pertama adalah fungsi, kemudian peran, kemudian karakteristik. Dengan karakteristik, sebelumnya kita sudah mempelajari seperti apa karakteristik dari media-media pembelajaran. Seperti contoh media televisi. Ya, kenapa kita harus mengembangkan media televisi? Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, dari sanalah kita perlu menjadi perhatian dari kelebihannya, kemudian kekurangannya, barulah kita bisa kembangkan media pembelajaran itu. Prinsip 2008 itu memberikan beberapa prinsip ya dalam mengembangkan media pembelajaran yang disebut visuals. Nah, visuals ini terdiri dari kata interesting, simple, useful, accurate, dan struktur. Nah, ada 7 kata yang menjadi prinsip atau dasar dalam mengembangkan media pembelajaran oleh mukminan. Apa itu visible? Visible itu disebutkan di sini adalah mampu dilihat oleh panca indera. Oleh panca indera. Dalam artian media pembelajaran ini menarik. Nah, seperti itu ya. Media pembelajaran itu menarik, tidak berlebih-lebihan, ya. Tidak berlebih-lebihan sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya. Visible. Dan ada yang disebut dengan interesting. Interesting ini kemenarikan, ya. Kemenarikan. Maksudnya media pembelajaran yang kita kembangkan itu pesan yang baik pada penggunanya. Kemudian simple, mudah dan sederhana ya. Nah, kemudian useful itu isinya bermanfaat. Isi yang ada dalam media pembelajaran kita itu bermanfaat atau berguna. Kemudian mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan. Yang kelima itu akurat. Ini artinya bisa dikatakan benar, ya. Isinya benar, bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan tentunya yang ada di dalam media pembelajaran itu harus bersumber dari ilmu pengetahuan. Disebut dengan akurat. Kemudian ada legitimasi, ya. Logis. Bisa dibuktikan baik dengan percobaan maupun dengan logika. Ini sebenarnya. Kemudian struktur ya artinya struktur tersusun
baik, tersusun dengan gitu kan. Nah, topik yang dibahas lebih khusus, tidak memberikan banyak tafsiran atau sebut dengan tidak multi tafsir. Nah, ini prinsip yang dikembangkan oleh Mukminan pada tahun 2008. Kemudian selanjutnya, William, Willy, dan Diana 2004 juga menjelaskan dalam mengembangkan media diberikan oleh William dan kawan-kawan ini. Yang pertama, dalam mengembangkan media itu perlu adanya sebuah rancangan ataupun kerangka dasar sebelum pengembangan. Baik dari segi pengembangan alat, pengembangan spesifikasi maupun standarnya. Perlu kita garis bawahi di sini adalah dasar ini menjadi acuan kita mengembangkan sejarah. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan komponen-komponen media yang telah dicocokkan dengan kita kembangkan ya. Kita sudah kerangka dasar, bahkan komponen-komponen. Setelah kita buat ya kerangkanya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah kelemahan dan kekurangan media. Kemudian lebih kepada setelah kita buat medianya sudah terbentuk ya, kita lihat dulu kelemahannya, kemudian kekurangan. Ada kekurangan kita perbaiki, baru kita implementasikan. Ini dari William Willy dan Arif Sadiman dan kawan-kawan memberikan beberapa langkah-langkah dalam pembelajaran. Ya, langkah-langkah yang dikembangkan oleh Sadiman ini ada 6. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik dari siswa. Menganalisis kebutuhan di sini dilakukan sebelum media pembelajaran itu dikembangkan. Ya, sebelum media pembelajaran itu didesain. Apa fungsi dalam menganalisis kebutuhan? Fungsinya ini adalah kita tahu nanti setelah kita analisis, kita akan tahu mereka itu butuh medianya itu seperti apa. Ya. Kemudian karakteristik siswa. Karakteristik siswa di sini dimaksudkan di sini adalah sebelum kita menentukan media pembelajaran, kita harus tahu dulu ya, tingkat intelektual dari siswa kita itu berada pada fase apa. Sesuai yang dikemukakan oleh Piaget bahwa ada 4 fase dalam tingkat intelektual dari siswa. Yang pertama itu fase sensori motorik. Kemudian fase pra-operasional. Yang ketiga ada fase operasional konkret. Dan yang keempat ada fase operasional formal. Nah, keempat fase ini memiliki perbedaannya masing-masing. Yang paling bisa kita deteksi secara langsung adalah pada tingkat umur. Ya, karena fisika itu minimal berada pada tingkat sekolah menengah pertama, dan tingkat sekolah menengah pertama itu umur mereka siswa kita itu berada pada rentan 11 atau 12 tahun. Nah, dengan demikian bahwa tingkat intelektual dalam kita menganalisis karakteristik siswa itu berada pada fase operasional formal. Pada fase ini siswa sudah bisa berpikir abstrak, ya, bisa menganalisis sesuatu, ya. Kalau kita kaitkan dengan taksonomi Bloom, malah siswa kita itu sudah bisa kita ajak kepada tahap mengevaluasi, ya, ada tahap mengevaluasi. Nah, ini langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengembangkan media pembelajaran. Kemudian merumuskan tujuan instruksional. Ini adalah kita rumuskan ya tujuan pembelajaran itu. Kita mulai dari gunakan sekarang di kompetensi ini, ya. Kemudian kompetensi dasar, indikator, dan
tujuan pembelajaran. Kita rumuskan, maka yang berikutnya adalah merumuskan materi. Maka kita rumuskan materi-materinya. Prinsip mendukung tercapainya tujuannya. Baru kita kembangkan alat ukur dari keberhasilan. Maksud adalah alat ukur untuk menentukan validitas dari media pembelajaran. Media pembelajaran kita itu terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Jadi kita kembangkan dulu alat ukurnya, instrumennya. Baru nanti kita tulis naskah media. Menulis naskah media ini sama halnya juga dengan mengembangkan media pembelajaran. Sama halnya dengan mengembangkan media pembelajaran. Nah, kemudian baru kita adakan tes. Sebelum kita adakan tes, tentunya kita lakukan percobaan dulu. Maksudnya kita terapkan dulu minimal di kelas-kelas kecil. Ya, kelas kecil itu terdiri dari beberapa orang yang terdistribusi dari tingkat kecerdasannya. Misalnya ini lebih pintar, orang pintar. Misalnya 3 orang pintar, 3 orang sedang, dan 3 orang cukup, ya, seperti itu. Nah, itu dengan mengadakan tes, kita lihat kelemahan-kelemahan yang dalam media kita. Kemudian revisi langkah-langkah yang disampaikan oleh Arif Sadiman. Prinsip dan langkah-langkah pengembangan media ini satu kesatuan dia dalam mengembangkan media pembelajaran. Prinsip lebih menekankan bagaimana seharusnya media pembelajaran itu dikembangkan, sedangkan langkah itu tata urutan dilakukan oleh guru yang dikembangkan menjadi lebih baik. Bisa menerapkan langkah-langkah dalam mengembangkan media, kita tahu prinsip dari media itu sendiri. Karakteristiknya apa gitu kan. Dulu baru kita kembangkan menjadi satu kesatuan antara prinsip dan langkah-langkah pengembangan media. Kemudian perencanaan pembelajaran dalam pemilihan media. Sebelum kita memilih media pembelajaran, tentunya dalam pembelajaran kita harus rencanakan kegiatan pembelajaran kita. Itu menurut Eli adalah sesuatu yang didasarkan oleh proses dan cara berpikir agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Kuncinya di sini adalah proses dan cara berpikir. Proses dan hasil. Ya. Proses dan hasil. Kemudian Kahumas juga memberikan perhatian terhadap perencanaan pembelajaran. Itu juga disebut sebagai tes. Yang dimaksud adalah seseorang tentang harus pergi. Nah, untuk mencapai ke tempat itu, ya. Dan bagaimana pula cara yang paling efektif, efisien. Harus pergi ini kita sebut dengan kita harap. Kemudian bagaimana untuk sampai ke tempat itu akan kita menentukan tujuan bisa baik. Kemudian cara yang efektif dan efisien. Dengan ialah kegiatan menentukan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan didasarkan atas pendidikan ruang di dalam kurikulum pendidikan itu disebut dengan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkahnya, langkah-langkah yang akan dilakukan agar pembelajaran itu. Yang pertama itu menyusun materi, materinya, pembelajaran. Dan kita gunakan pendekatan pembelajaran. Kemudian semua ini kita masuk kasih waktu yang bersamaan dilaksanakan pada satu semester. Nah, di sini kita lihat bahwa media juga menjadi bagian penting
dalam proses perencanaan pembelajaran. Ya, artinya dalam melaksanakan pembelajaran, merencanakan media yang cocok digunakan dalam pembelajaran itu sangat kegiatan pembelajaran. Namun kenyataan di lapangan, seseorang guru itu justru memilih salah satu media yang akan diterapkan di kelas itu atas dasar pertimbangan yang berbeda. Pertimbangan yang dimaksud di sini, kalau guru itu sudah merasa nyaman dengan media tertentu, atau les atau proyek transparan. Ini udah zaman dulu ya, diterapkan. Ini pertimbangan guru dalam media. Kemudian guru juga merasa bahwa siswa zaman sekarang sama saja dengan siswa pada zaman pertimbangan yang ketiga itu media yang dipilih dapat menuntunnya pada pendidikan yang kan tentang kriteria media pembelajaran yang baik. Menurut Ashar 2012, ada 8 kriteria media pembelajaran yang baik dan menjadi perhatian kita dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang pertama, jelas dan rapi. Rapi yang dimaksud adalah pembelajaran yang kita kembangkan, yang kita buat, tampilannya harus jelas. Ya. Kita gunakan prinsip terang di atas gelap dan gelap di atas. Jika kita menggunakan latar belakang warna terang, tulisannya sebaiknya menggunakan harus hitam. Sebaliknya, latar belakangnya gelap, maka tulisannya harus pembaca jelas ya dalam melihat warna dan jenis huruf. Gitu. Tapi maksudnya ada perbedaan huruf dengan huruf yang dalam segi maupun ukuran huruf, ya harus rapi, ya. Tulisannya harus rapi, mudah dibaca, bersih dan menarik. Otomatis ya pembelajaran yang kita gunakan, kita kembangkan itu harus bersih dan menarik. Bersih dan menarik ini maksudnya di sini adalah pas ya, di mana di gitu ya. Kemudian warna yang diberikan juga cukup menarik, cukup ya. Ini bisa dikatakan pilihan ya, tulisan dan sebagainya. Nah, kemudian cocok dengan sasaran. Kan itu yang kita gunakan itu ya sesuai dengan dari siswa. Boleh kita mengembangkan media pembelajaran. Seharusnya untuk siswa di tingkat menengah berikan kepada siswa di dasar atau sebaliknya. Depan dengan topik yang diajarkan, ya yang kita berikan dengan topiknya. Benar ya, kita membahas tentang bersih ya, di dalam penggunaan bisa kita gunakan pada berbeda dengan topik tersebut. Jadi harus relevan dengan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini sudah jelas ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kan media pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang akan kita capai. Luas dan tahan. Bisa diterapkan mudah dalam penggunaannya ya. Kemudian luas ini maksudnya lebih kepada ya gitu ya. Nah, baik dari segi bahan ya, gunakan poster yang kita gunakan
kertas yang baik ya, mudah cepat luntur dan sebagainya. Dari ya, sebaiknya kita gunakan bahan yang tahan lama. Kemudian juga berkualitas baik. Materinya juga harus berkualitas baik. Sesuai dengan lingkungan belajar. Nah, ini adalah pembelajaran yang kita gunakan bisa disaksikan, dilihat oleh semua peserta pembelajaran ya, belajar. Kita gunakan di kelas yang ruangnya cukup luas. Ya, tidak bisa kita pembelajaran yang ukurannya kecil. Begitu juga dengan suara misalnya. Di dalam media itu ada suara, tidak bisa kita volume suaranya itu kita kecilkan ya. Ruangan yang cukup besar. Suaranya juga harus lebih sesuai dengan lingkungan belajar. Priansa 2017 juga menjelaskan beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam memilih menggunakan media. Pertama, tidak ada satu media pembelajaran tunggal yang paling unggul untuk semua tujuan. Hal ini maksudnya adalah masing-masing tujuan pembelajaran ini akan mengarahkan media pembelajaran apa yang cocok untuk diterapkan. Ya, bisa mematok atau argumen bahwa salah satu media inilah yang terbaik, tidak bisa. Tujuan pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri ya, otomatis akan berpengaruh kepada media yang digunakan. Dua, media merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Sehingga media bukan hanya alat bantu guru mengajar, melainkan juga bagian terpenting dan terpisahkan proses pembelajaran. Ini cukup jelas ya, media itu tidak bisa dipisahkan pembelajaran. Media pembelajaran apapun yang akan digunakan hendaknya bertujuan memudahkan peserta. Ini cukup jelas. Jadi kita mengembangkan media yang penting salah satunya adalah memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Mengembangkan media itu malah mempersulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau tujuan belajarnya tidak bisa tercapai. Mudah ya. Kemudian penggunaan beberapa media pembelajaran dalam proses pembelajaran ditujukan sebagai media yang saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai lebih. Di dalam kelas kita boleh menerapkan beberapa media pembelajaran guna membantu agar siswa atau peserta didik kita pembelajarannya tercapai. Boleh ya. Media pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jelas. Penggunaan beberapa media pembelajaran sekaligus membingungkan peserta didik. Nah, ini tidak boleh. Gunakan media pembelajaran yang beragam tetapi malah membingungkan. Nah, makanya kita harus berhati-hati dalam menerapkan banyak media pembelajaran di dalam kelas. Boleh menerapkan pembelajaran yang berbagai jenis, tapi usahakan tidak membingungkan peserta didik kita. Tidak membuat siswa kita, peserta didik kita itu malah bingung dengan media pembelajaran yang digunakan. Terutama kita harus perhatikan juga metode pembelajaran yang diterapkan juga. Apakah metode pembelajaran kita itu menggunakan media yang seperti A atau malah B seperti itu, ya. Kemudian kebaikan dan keburukan media pembelajaran tidak bergantung pada konkretan dan keabsahan media pembelajaran. Wujudnya suka untuk dipahami karena kerumitan. Media pembelajaran yang abstrak dapat pula memberikan kemanfaatan bagi kelas. Kesimpulan dari kriteria pemilihan media. 5. Dalam memilih media pembelajaran kita memperhatikan tujuan pembelajaran seperti apa yang akan dicapai. Pembelajaran seperti apa yang akan dicapai, kemudian menggunakan media. Juga tingkat kesulitan belajar. Perhatikan tujuannya, kemudian tingkat
Dan karakteristik pengguna dan media. Karakteristik pengguna ini dengan intelektual dari peserta siswa misalnya. Ya, kemudian karakteristik dari media. Misalnya siswa kita biasanya itu lebih mudah mendapatkan materi pembelajaran dengan video, ya. Terapkan media pembelajaran dalam bentuk video. Dan strategi belajar yang akan diterapkan. Nah, ini menjadi strategi belajar bagi model dan sebagainya itu dengan media pembelajaran tertentu, ya, tidak cocok. Tapi dia cocoknya dengan media pembelajaran A misalkan, ya, maka itu yang perlu kita pilih. Kemudian durasi waktu dan biaya pembuatan. Dengan pembuatan media, lama tidak kita membuatnya, ya, penggunanya lama atau tidak. Kemudian biayanya juga kita malah lebih baik menurut saya pribadi adalah menggunakan media, membuat media yang bagus dengan biaya yang minimal mungkin. Nah, kemudian yang kelima adalah bentuk evaluasi seperti apa yang akan dilakukan jika media sudah selesai dikembangkan. Mengevaluasi media pelajaran yang kita kembangkan itu kelemahan tidak. Nah, kalau ada kelemahan kita perbaiki. Kesempurnaan pelajaran ini merupakan suatu kewajiban bagi guru mencapai tujuan. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada materi kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan saudara ketik di bagian kolom komentar, atau bisa juga kalian sampaikan langsung ke WA Group. Nanti insya Allah akan Bapak balas satu persatu. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.